Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, kita akan kembali melakukan analisa market dengan koin yang sudah Anda request sebelumnya. Dan kali ini datang dari Pak Kevin Laguna ya. Bang, saya request dong koin Moonpig. Moonpig aja, minus 1 juta aku. Oke, ya untuk Pak Kevin, kita akan melakukan analisa pada koin ini ya, koin Moonpig ya teman-teman ya. Ini koin saya belum pernah analisa. Bahkan sepanjang kita melakukan analisa koin yang sudah Anda request begitu banyak, teman-teman, ini koin belum pernah ada, ya, belum pernah kita analisa. Jadi ya, ini benar-benar perdana kita analisa koin ini. Dan kita akan cari tahu, apakah nih koin bagus buat diinvestasikan, atau juga bagus buat ditradingkan. Nanti time frame yang akan kita pakai adalah time frame daily, dan ini akan jadi input buat Anda yang mungkin pengen beli koin ini, dan pengen hold untuk jangka panjang. Dan nanti juga akan ada time frame yang 1 jam, teman-teman. Ini bakal akan jadi signal trading, kalau nanti ada, kita akan berikan. Kalau tidak ada, ya kita skip. Dan kalau nanti ada signal, kita akan segera post di dalam grup Telegramnya kita, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah ada di dalam grup, Anda akan lebih cepat mendapatkan signal dari analisa pada koin ini. Dan kalau Anda pengen bergabung di dalam grup Telegram kita, teman-teman, itu gampang banget. Anda tinggal visit aja YouTube channel kita, dan di setiap videonya, di bagian deskripsinya itu sudah ada linknya. Tinggal Anda klik linknya, Anda sudah bisa tergabung di dalam grup Telegram kita. Dan feel free buat Anda untuk bergabung di dalam grup Telegram kita, karena ya itu juga free, teman-teman. Ya, oke, biar nggak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk ke bagian analisanya. Tapi sebelum itu, silahkan tonton video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin Moonpig USDT atau Moonpig Tether USD ya teman-teman ya. Dan time frame yang saya pakai adalah time frame 1 hari, dan di sini exchanger yang saya pakai adalah dari HTX. Dan Moonpig ini belum ada di Binance teman-teman. Jadi ya kita pakai exchanger dari HTX saja ya. Dan kita lihat teman-teman ini pergerakan dari koin Moonpig ya, dan ya ini market terus jatuh ya. Terakhir dia ini listing di HTX ini bulan Mei teman-teman ya, bulan Mei tahun 2025.
Dan saya tidak tahu ini koin apa. Jadi kita cari tahu dulu dari Coin Market Cap ya. Jadi patokan saya cukup dari Coin Market Cap teman-teman ya. Oh ya, nanti kita bisa lihat juga dari ini ya, Coin Gecko teman-teman ya. Oh, saya belum sempat masuk, kita coba cari Coin Moonpig ya. Ada nggak muncul di? Oke, ada ya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat dulu dari Coin Market Cap teman-teman. Nah, di Coin Market Cap Moonpig ini di peringkat 1844 ya. Dari peringkat aja sudah tidak meyakinkan. Oke. Lalu kemudian koin ini turun 32% dalam 1 bulan terakhir, dan market cap-nya 2,14 juta doang, teman-teman. 2,14 juta dolar, ya. Dan ini market cap yang sangat kecil, ya, sangat kecil sekali, ya. Yang kita sangat sarankan itu minimal 1 billion dolar. Ya, kalau nggak 1 billion, ya sudah, minimal 100 juta sampai dengan 1 billion, minimal angka segitu, karena itu termasuk yang small cap, teman-teman ya. Tapi kalau udah di bawah itu, di bawah 100 juta dolar, ya kalau mendekati masih mending ya. Tapi kalau ini jauh sekali ya, ini cuma 2 juta dari 100 juta, artinya cuma 2% dari 100%. Jadi ini termasuk yang sangat luar biasa beresiko ya. Oke, untuk volumenya ini lebih besar dari market cap-nya di 9,35 juta, dan dari persentasenya ini 445% ya. Dan bagusnya Moonpig ini adalah dari sisi supply-nya teman-teman. Ya, supply-nya ini semua sudah sama, circulating juga sudah sama, artinya tidak akan ada koin yang di-lock di dalam koin yang satu ini ya. Terus kita lihat dari all time high-nya dia turun 98,29% ya. Kalau dari all time low-nya dia plus 14,18% ya. Jadi ini koin jatuh terus ya teman-teman ya. Ini kalau kita trading short nih, mantep nih koinnya teman-teman. Oke, kita lihat dari ini mungkin ini sekilas ya tentang koin Moonpig. Nanti kita lihat kategorinya apa. Kayak kita masuk ke koin Gecko dulu, kita lihat dulu ya. Di Coin Gecko, saya akan masuk ke bagian kategorinya ya. Dia ada di chain-nya Solana, lalu kemudian di sini kategorinya ada 2 ya, Pump Fund Ecosystem dan Suggest kategori. Sebentar, ini termasuk apa ya? Termasuk meme community build on Solana blockchain. Oke, berarti ini termasuk meme coin juga teman-teman ya. Jadi Moonpig ini adalah Vibram meme community ya. Artinya apa? Saya kurang ngerti juga ya. Tapi intinya ini adalah berhubungan dengan koin meme juga ya, kategori meme ya. Coba kita cek di Coin Market Cap, di sini dia kategorinya ada nggak ya? Sebentar, dia ada di kategorinya di sepertinya nggak ada juga ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi intinya ini sebenarnya masuk kategori meme ya, meme coin yang rendah. Oke, teksnya ada di sini ternyata ya. Kategori memes, terus ada di ekosistem Solana, dan ini ada Pump Farm Ecosystem ya, kurang lebih di situ. Jadi ya ini meme coin ya teman-teman ya, untuk koin Moonpig ini, tapi market cap-nya masih sangat kecil sekali ya. Nah, kalau udah seperti ini, saya juga rasa tidak perlu analisa dari time frame daily lagi, karena udah pasti koin seperti ini tidak akan saya sarankan buat Anda untuk diinvestasikan atau dibeli ya. Jadi kalau Anda sudah beli koin ini, ya gimana ya saya ngomongnya ya, kalau misalkan kita mau bilang stop, ya better stop. Tapi koin seperti ini agak gambling, teman-teman, jujur aja ya. Jadi kalau Anda beli koin seperti ini bukan lagi ke trading seperti saya atau investasi seperti saya. Ini lebih kepada gambling atau judi-judian ya. Karena koin seperti ini gampang di-pump, gampang di-dump. Jadi ada pump dump scam di dalam koin yang seperti ini, teman-teman ya. Kalau Anda hoki, Anda bisa dapat pumpnya. Tapi kalau Anda lagi apes, ya Anda akan dapat dumpnya. Ya intinya seperti itu ya. Karena koin ini tidak punya fundamental, terus market cap-nya masih kecil banget, jadi gampang dimainkan ya. So untuk investasi pasti saya tidak recommended atau tidak sarankan. Kalau Anda sudah beli koin ini, ya selama uangnya belum gede sih ya sudah, Anda judi-judian lah jadinya jatuhnya ke dalam koin ini ya. Tapi kalau Anda uang yang gede masuk ke sini, coba berpikir 2 kali. Kalau misalkan bisa diselamatin lagi, ya misalkan berapa puluh persen Anda bisa selamatin, ya mending Anda selamatin daripada Anda taruhan ya. Jadi ya untuk time frame daily-nya saya tidak ada suggest untuk koin ini. Intinya sih lebih nggak usah beli lah kalau bisa ya, karena ini koin berbahaya sekali ya, market cap-nya kecil banget ya. Memang sih kalau pump sih gila-gilaan nanti teman, come on ya, daripada Anda
gambling begitu, kenapa nggak Anda invest ke koin yang lebih besar secara market cap dan lebih pasti, teman-teman, daripada Anda judi-judian dengan konsep seperti ini. Ya, kalau saya sih jujur tidak akan invest ke dalam model koin seperti ini, teman-teman. Ya, walaupun kata orang ya lempar aja 1 juta, siapa tahu jadi 100 juta. Iya sih, tapi daripada 1 juta nanti hilang, lebih baik saya invest ke yang lain aja, yang lebih pasti. Ya. Oke, kita turun ke yang 1 jam, dan ini akan jadi time frame yang dimana saya akan berikan Anda signal trading, ya. Jadi 1 jam ini bakal jadi 1 jamnya signal, teman-teman, ya. Oke, kita lihat dulu di yang bagian, waduh, ini benar-benar rendah banget ya, teman-teman, ya. Jatuh-jatuh terus, ya. Ya, enak ya, nge-short, kalau nge-short sih enak banget, ya. Cuman kayaknya di ini nggak ada deh kayaknya, di Binance seperti nggak ada, ya. Baik, kita lihat dari pergerakan 1 jamnya. Oke, 1 jamnya juga ini koin agak kurang bagus ya. Memang karena market cap-nya rendah sih, teman-teman, ya. Jadi pergerakannya ini agak-agak gimana gitu ya. Nah, kita lihat gambaran besarnya dulu ya, gambaran besarnya. Nah, kalau gambaran besarnya ini koin sebenarnya downtrend. Ya, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya penurunan ya, tapi di sini sudah ada perlawanan ya di area sini. Tapi perlawanan seperti ini biasanya tidak terlalu kuat karena teman-teman bisa melihat di sini. Di sini juga ada perlawanan, tapi again jatuh lagi ya. Terus kita lihat di sini sideways. Nah, di sini ada perlawanan, enggak ya, enggak juga sih. Sebentar, kita lihat dulu ya. Oke, nah di sini ada perlawanan, tapi again jatuh lagi. Ya, lalu di sini juga ada perlawanan tadi ya, jatuh lagi. Di sini perlawanannya itu nggak kuat, teman-teman. Ya, perlawanan di sini tuh nggak begitu strong untuk koin ini. Ya, sekarang kita coba lihat dari ini market structure-nya juga jujur aja agak bingung ya, karena dia ada candle wick yang begitu panjang ya. 1, ya, 2, ya, lalu ini ada lagi 3 di sini ya. Jadi ini koin sepertinya berusaha bangkit tapi selalu dibuang ya. Mungkin karena trust issue kali mungkin, atau mungkin orang tuh lebih banyak yang nge-short atau ngebuang karena mungkin nggak terlalu banyak berharap lagi sama koin ini. Ya, maybe ya teman-teman ya, kita nggak tahu ya. Tapi ya kalau kita lihat dari wick-nya ini, wick di posisi di candle yang hijaunya ini panjang ya, panjang-panjang. Sedangkan wick yang untuk candle merah itu nggak terlalu panjang, teman-teman ya. Nih, lihat ya, wick-nya itu nggak panjang ya. Tapi yang di atas itu panjang-panjang ya, yang dari atas dorong ke bawah itu semuanya panjang-panjang. Ya, tapi yang dari bawah itu nggak terlalu ya. Tuh lihat, bisa kelihatan di sini ini semua panjang sekali kan, didorong ke bawah panjang, didorong ke bawah. Tapi yang bawah lihat, nih nggak terlalu panjang ya. Ya, mungkin trust issue kali ya, mungkin di sini ya. Jadi, ini koin kalau kita mau trading ya, dengan, kalau pergerakan sih, jujur saat ini sih pergerakannya, ini trend time frame-nya 1 jam ini pergerakan trend naik. Tapi kalau melihat tadi yang historinya, trend naiknya agak meragukan, teman-teman. Ya, agak-agak meragukan ya. Ini kalau kita maksa buat trade, teman-teman, ini jujur ini agak high risk sih menurut saya ya. Bisa saja cepat hit tapi cepat juga dia ini ya. Nah, dari pergerakan kalau yang kita ambil yang terbawah ini kan tren turunnya di sini ya, tren turun, lalu kemudian dia ngehit bawah sini, naik di sini ya, dan naik sampai atas banget, terus di sini, lalu kemudian ya kurang lebih ya pergerakan dia itu seperti ini. Nah, secara kasat mata sih ini trennya tren naik ya. Kita bisa lihat di bagian bawah sini, kalau kita tarik parallel channel-nya, maka kita akan dapat kalau ini sebenarnya trennya tren naik, teman-teman ya. Nah, di area sini dia ngebantu tren naik ya. Dan ini kita lebarin lagi ya, kita lebarin lagi. Nah, oke. Jadi trennya sebenarnya di sini trennya tren naik. Tapi kalau kita lihat histori yang terus-terusan dia membuat pergerakan yang di-push ke bawah, ya, tren naik ini agak jadi beresiko kalau kita trade. Oke, kita mungkin bisa trade, tapi tidak bisa terlalu besar, teman-teman. Ya, tidak bisa terlalu besar, kita ambil profitnya. Karena, again, ini agak beresiko kalau seandainya kita masuk. Malah justru saya lebih cenderung malah ke posisi short sebenarnya. Tapi ya, saya akan nunggu nanti market itu mungkin sentuh area atasnya dulu kali ya. Jadi ini kan area yang sudah di break nih. Kalau kita lihat, ini di break di sini ya. Tapi ini likuidasi ya teman-teman ya. Di sini ada likuidasi sweep-nya terjadi. Lalu kemudian di area sini juga ini juga kan berhasil. Ini kan semua berhasil break di sini nih ya. Dan
ini koin ini terus kemudian ini juga, nah ini juga nggak tahu nih, ini bakal jadi likuidasi apa tidak di sini nih, ya, di area sini. Ya, karena di sini juga udah terjadi liquidity sweep di situ, tapi market berusaha naik lagi, ya. Lalu kemudian, sebentar, coba kita cek ya, cek ada possible nggak sih kita masuk di posisi long ngikutin market structure-nya. Sebentar, kalau yang atas ini, oke, sebenarnya jujur saya juga bingung ya, mau masuk posisi pun agak gimana gitu ya dengan pergerakan dia nih ya. Nggak bagus ya, dari market structure itu dia nggak bagus teman-teman ya. Jadi kalau kita maksa masuk pun kayaknya menurut saya nggak oke ya. Jadi gini aja, mungkin untuk koin Moonpig ini teman-teman, ini kita skip dulu ya, karena saya tidak akan berani memberikan signal kalau saya sendiri itu tidak yakin, tidak confirm, tidak yakin ya. Tidak yakin dengan pergerakannya, tidak yakin dengan market structure-nya, maka lebih baik saya skip dan saya tidak memberikan signal apapun daripada nanti saya memberikan signal Anda malah loss ya. Jauh lebih baik tidak mendapatkan untung daripada kita rugi teman-teman. Oke. Jadi Moonpig ini saya skip untuk memberikan signal buat Anda ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan saja ya. Oke, di kesimpulan ini teman-teman, koin Moonpig ini again saya tidak kalau saya pribadi saya tidak akan invest pada koin seperti ini. Karena market cap-nya terlalu kecil. Dan saya tahu kalau saya masukin uang ke dalam koin ini bukan lagi invest, tapi udah ke gambling bentuknya ya. Karena market cap-nya juga rendah, dan biasanya orang-orang yang main di koin seperti ini, ya ini orang-orang yang mungkin lebih kepada ini ya, jackpotan ya. Jadi kalau masuk kebetulan naik, pump tinggi jackpot, dapatnya besar sekali, tapi kalau akhirnya hilang ya sudah gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan bukan tipe yang seperti itu. Saya itu tipe trader yang mencari amannya. Amannya long run-nya. Karena buat apa saya gambling-gamblingan, ya, dan bikin saya nggak bisa tidur, jantungan, ya kan. Daripada seperti itu, saya lebih baik trade yang long run, ya memang lama, tapi lebih pasti. Nah, kalau saya lebih seperti itu, teman-teman, ya. Jadi untuk koin satu ini, saya tidak, jujur saya tidak rekomendasi, ya, buat Pak Kevin yang tadi invest pada koin ini, ya coba Anda pertimbangkan kalau memang nilai Anda tidak terlalu besar di sana, apalagi Anda tadi rugi sekitar 1 juta kalau saya nggak salah ya. Nah, 1 juta itu kita masih bisa cari. Kalau orang Indonesia masih bisa, Anda bisa kerja, masih bisa dapat ya kan. UMR kan masih sekitar 4 jutaan. Ya, jadi bukan kehilangan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya sampai Anda hilang di 1 juta di koin ini, ya sudah, ini market kan kemungkinan besar akan naik nih, ya kan. Nanti coba kalau dia udah agak tinggian dikit, Anda sudah bisa minus dikit tinggal berapa ratus ribu, ya udah Anda lebih cut loss saja. Kecuali Anda mau main gambling. Kalau Anda mau main gambling, ya sudah, cacing-cacing atau naga-naga. Ya, kalau dia jatuh ya hilang duit, kalau dia pump, ya Anda dapat banyak, ya. Nah, kalau yang seperti itu, saya nggak bisa komen apapun, oke? Tapi kalau untuk yang pengen invest beneran, jangka panjang, udah jelas koin ini saya tidak rekomendasikan. Ya, artinya lebih baik jangan. Masih banyak koin lain yang besar-besar, yang bagus-bagus, market cap-nya juga besar, ya Anda bisa invest ke dalam koin-koin seperti itu. Daripada Anda hilang duit di dalam koin ini. Ya, memang hilangnya mungkin 1.500.000, tapi kan lumayan, ya. Buat orang kita, orang Indonesia kan 1.500.000 itu kan juga duit, dan bisa kita pakai buat beli makan dan sebagainya. Kan gitu ya. Jadi, again, saya tidak terlalu rekomendasi pada koin ini. Nah, untuk tradingnya sendiri pun, karena chartnya seperti itu, teman-teman, ya, secara market structure-nya juga tidak bagus, wick-nya selalu ada dorongan dari pihak seller yang di atas itu ya, nge-short terus ya dia, atau mungkin nge-sell terus ya, sehingga wick-nya panjang-panjang, teman-teman. Kalau berdasarkan market structure-nya, trennya kemungkinan besar naik. Tapi kalau di wick seperti itu lagi, atau ditekan seller seperti itu lagi, akhirnya kan jadi trade-nya itu jadi, menurut saya nggak bagus jadinya, karena market structure-nya juga tidak bagus, ya. Jadi, lebih baik daripada kita nanti mencoba-coba untuk mengambil untung sekian, kita malah rugi, ya lebih baik kita nggak usah untung sekalian, dan kita juga nggak rugi sama sekali, teman-teman, ya. Jadi untuk yang kali ini kita tidak ada signal, sama seperti kemarin PP. Kalau PP kan secara pergerakan, saya masih belum tahu kemana. Nah, tapi kalau ini, kita mungkin bisa tahu, tapi terlalu beresiko untuk kita masuk. Ya, lebih baik jadi kita skip aja untuk koin yang seperti ini, teman-teman. Ya,
Oke, jadi itu aja dari saya untuk video kita kali ini. Ya, nggak ada sinyal, rekomendasi koin juga enggak, ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dari koin yang Anda request berikutnya, teman-teman. Nanti kita akan analisa lagi ya. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.